Bab 2. Antediluvium. Ibu muslimah yang beberapa menit lalu sembab, gelisah dan coreng-moreng kini menjelma menjadi sekuntum Crinum giganteum. Sebab tiba-tiba ia mekar sumingrah dan posturnya yang jangkung persis tangkai bunga itu. Kerudungnya juga berwarna bunga Crinum. Demikian pula bau bajunya. Persis Crinum yang mirip bau vanili. Sekarang dengan ceria beliau mengatur tempat duduk kami. Bu Mus mendekati setiap orang tua murid di bangku panjang tadi, berdialog sebentar dengan ramah dan mengabsen kami. Semua telah masuk ke dalam kelas, telah mendapatkan teman sebangkunya. Kecuali aku dan anak laki-laki kecil kotor berambut keriting merah yang tak ku kenal tadi. Ia tak bisa tenang. Anak ini berbau hangus seperti karet terbakar. Anak Pak C akan sebangku dengan Lintang, kata Bu Mus pada ayahku. Oh, itu rupanya namanya, Lintang. Sebuah nama yang aneh. Mendengar keputusan itu, Lintang meronta-ronta ingin segera masuk kelas. Ayahnya berusaha keras menenangkannya. Tapi ia berontak. Menepis pegangan ayahnya, melonjak dan menghambur ke dalam kelas mencari bangku kosongnya sendiri. Di bangku itu, ia seumpama balita yang dinaikkan ke atas tank. Girang tak alang kepalang, tak mau turun lagi. Ayahnya telah melepaskan belut yang licin itu dan anaknya baru saja meloncati nasib, merebut pendidikan. Bu Mus menghampiri ayah Lintang. Pria itu berpotongan seperti pohon cemara angin yang mati karena disambar petir. Hitam meranggas, kurus dan kaku. Beliau adalah seorang nelayan, namun pembukaan wajahnya yang mirip orang bushman adalah raut wajah yang lembut, baik hati dan menyimpan harap. Beliau pasti termasuk dan dalam sebagian besar warga negara Indonesia menganggap bahwa pendidikan bukan hak asasi. Tidak seperti kebanyakan nelayan, nada bicaranya pelan. Lalu beliau bercerita pada Bu Mus bahwa kemarin sore kawanan burung pelintang pulau mengunjungi pesisir. Burung-burung keramat itu hinggap sebentar di puncak pohon ketapang demi menebar pertanda bahwa laut akan diaduk badai. Cuaca cenderung semakin memburuk akhir-akhir ini, maka hasil melaut tak pernah memadai. Apalagi ia hanya macam petani penggarap, bukan karena ia tak punya laut, tapi karena ia tak punya perahu. Agaknya selama turun-temurun keluarga laki-laki Cemara Angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak laki-laki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya. Lintang akan duduk di samping pria kecil berambut ikal yaitu aku dan ia akan bersekolah di sini lalu pulang pergi setiap hari naik sepeda. Jika panggilan nasibnya memang harus menjadi nelayan, maka biarlah jalan kerikil Batu Merah 40 km mematahkan semangatnya. Bau hangus yang kucium tadi ternyata adalah bau sandal Chunghai, yakni sandal yang dibuat dari ban mobil, yang aus karena Lintang terlalu jauh mengayuh sepeda. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa non jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram di kampung kami. Selain itu di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Daerah minus non jauh masuk ke dalam pedalaman Pulau Belitung. Bagi Lintang, kota kecamatan tempat sekolah kami ini adalah metropolitan yang harus ditempuh dengan sepeda sejak subuh. Anak sekecil itu. Ketika aku menyusul Lintang ke dalam kelas, ia menyalamiku dengan kuat seperti pegangan tangan calon mertua yang menerima pinangan. Energi yang berlebihan di tubuhnya serta-merta menjalar padaku laksana tersengat listrik. Ia berbicara tak henti-henti penuh minat dengan dialek Belitung yang lucu. Tipikal orang Belitung pelosok. Bola matanya bergerak cepat dan menyala-nyala. Ia seperti pilea, bunga meriam itu yang jika butiran air jatuh di atas daunnya, ia melontarkan tepung sari, semarak, spontan, mekar dan penuh daya hidup. Di dekatnya aku merasa seperti ditantang mengambil ancang-ancang untuk sprint 100 meter. Sekencang apa engkau berlari? Begitu makna tatapannya. Aku sendiri masih bingung. Terlalu banyak perasaan untuk ditanggung seorang anak kecil dalam waktu demikian singkat. Cemas, senang, gugup, malu, teman baru, guru baru, semuanya bercampur aduk. Ditambah lagi satu perasaan ngilu karena sepasang sepatu baru yang dibelikan ibuku. Sepatu itu selalu kusembunyikan ke belakang. Aku selalu menekuk lututku karena luar sepatu itu hitam bergaris-garis putih, maka ia tampak seperti sepatu sepak bola, jelek sekali. Bahannya pun dari plastik yang keras. Abang-abangku sakit perut menahan ketawa melihat sepatu itu waktu kami sarapan pagi tadi. Tapi pandangan ayahku menyuruh mereka bungkam, membuat perut mereka kaku. Kakiku sakit dan hatiku malu dibuat sepatu ini. Sementara itu, kepala Lintang terus berputar-putar seperti burung hantu.
Baginya, penggaris kayu 1 meter, vas bunga tanah liat, hasil prakarya anak kelas 6 di atas meja bumus, papan tulis lusuh, dan kapur tumpul yang berserakan di atas lantai kelas yang sebagian telah menjadi tanah adalah benda-benda yang menakjubkan. Kemudian kulihat lagi pria cemara angin itu. Melihat anaknya demikian bergairah, ia tersenyum getir. Aku mengerti bahwa pria yang tak tahu tanggal dan bulan kelahirannya itu gamang membayangkan kehancuran hati anaknya jika sampai drop out saat kelas 2 atau 3 SMP nanti karena alasan klasik, biaya atau tuntutan nafkah. Bagi beliau, pendidikan adalah enigma, sebuah misteri. Dari 4 garis generasi yang diingatnya, baru Lintang yang sekolah. Generasi kelima sebelumnya adalah masa antediluvium. Antediluvium adalah masa sebelum diluvium atau zaman Pleistosen, suatu masa yang amat lampau ketika orang-orang Melayu masih berkelana sebagai nomad. Mereka berpakaian kulit kayu dan menyembah bulan. Umumnya, Bumus mengelompokkan tempat duduk kami berdasarkan kemiripan. Aku dan Lintang sebangku karena kami sama-sama berambut ikal. Trapani duduk dengan Mahar karena mereka berdua paling tampan. Penampilan mereka seperti para pelantun irama semenanjung idola orang Melayu pedalaman. Trapani tak tertarik dengan kelas. Ia mencuri-curi pandang ke jendela, melirik dengan kepala ibunya yang muncul sekali-kali di antara kepala orang tua lainnya. Tapi Bore, baca Bore, E-nya seperti membaca elang, bukan seperti menyebut E pada kata edan, borek, dan K-nya itu bukan K penuh, bore. Anda tahu paham maksud saya? Bore. Tapi Bore dan Kucai didudukan berdua bukan karena mereka mirip, tapi karena mereka sama-sama susah diatur. Baru beberapa saat di kelas Bore sudah mencoreng muka Kucai dan dari penghapus papan tulis. Tingkah ini diikuti Sahara yang sengaja menumpahkan air minum Akyong, sehingga anak Hokian itu menangis sejadi-jadinya seperti orang ketakutan dipeluk setan. Sahara Aulia Fadilah binti K.A. Muslim Ramdhani Fadilah, gadis sekecil berkerudung itu, memang keras kepala luar biasa. Kejadian itu menandai perseteruan mereka yang akan berlanjut akut bertahun-tahun. Tangisan Akyong nyaris merusak acara perkenalan yang menyenangkan pagi itu. Sebaliknya, bagiku pagi ini adalah pagi yang tak terlupakan sampai puluhan tahun mendatang karena pagi itu aku melihat Lintang dengan canggung menggenggam sebuah pensil besar yang belum diserut seperti memegang sebilah belati. Ayahnya pasti telah keliru membeli pensil itu karena pensil itu memiliki warna yang berbeda di kedua ujungnya. Salah satu ujungnya berwarna merah dan ujungnya biru. Bukankah pensil semacam itu dipakai para tukang jahit untuk menggaris kain? Atau para tukang sol sepatu untuk membuat garis pola pada permukaan kulit? Sama sekali bukan untuk menulis. Buku yang dibeli juga keliru. Buku bersampul biru tua itu bergaris 3. Bukan buku semacam itu baru akan kami pakai nanti saat kelas 2 untuk pelajaran menulis rangka indah. Hal yang tak akan pernah kulupakan adalah bahwa pagi itu aku menyaksikan seorang anak pesisir melarat teman sebangku untuk pertama kalinya memegang pensil dan buku. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya, seperti apa yang ditulisnya merupakan sebuah pikiran yang gilang gemilang. Karena nanti ia, anak seorang miskin pesisir, akan menerangi nebula yang melingkup sekolah miskin ini. Sebab ia akan menjadi berkembang, menjadi manusia paling jenius yang pernah kucumpai seumur hidupku.